majelis umpama yang kita hadiri adalah majelis orang hibah. Nah, yang kita lakukan pertama supaya menghindari energi yang bocor, teman-teman permisi dulu ke belakang atau kemudian teman-teman alasan lah supaya tidak berlama-lama di dalam majelis tersebut, dan kemudian perbanyakin istighfar, intinya supaya menjaga spiritual meter teman-teman sendiri ya. Kalau spiritual meter kita bisa terjaga, insya Allah teman-teman semuanya lebih mudah buka perisainya, lebih mudah untuk menghapus kemelekatannya, dan jalankan terus setiap hari arahan hariannya yang sudah di-share oleh Bunda Dina itu setiap hari, itu tolong diisi ya untuk mengecek keistiqomahan dari teman-teman semuanya ya. Zikir yang sudah dilaksanakan, kemudian amalan-amalan lainnya ya terkait dengan teman-teman yang baru gabung nanyain zikir 3A, kemudian bagaimana teknik nafas 478. Nah, nanti Bunda Susan akan menjelaskan ya. Kalau zikir 3A itu teman-teman harus sediakan waktu luang khusus gitu ya di sepertiga malam terakhir beserta dengan terapi syukur sadar nafas. Nah, nanti untuk teknisnya, nanti prakteknya seperti apa, nanti setelah kajian, biasanya sebelum kita memulai awal terapi, Bunda Susan akan menjelaskan kembali. Nah, adapun penjelasan detailnya kami sudah rekam lewat YouTube karena pernah kami bahas secara khusus di dalam Zoom secara lebih mendetail lagi. Nah, teman-teman yang baru gabung tolong diputar, tolong dibuka bagaimana itu teknis zikir 3A, dan mohon tidak untuk disebarluaskan karena hanya diperuntukkan untuk peserta yang berlatih ya, berlatih di ruangan terapi syukur dan sadar nafas, juga di ruangan privat RFF dan LOP. Semua fasilitas yang disediakan oleh kami berdua itu semuanya untuk teman-teman yang berlatih. Adapun yang belum berlatih ya, mereka nanti tidak paham ini kok tiba-tiba ada teknis yang seperti ini gitu kan. Kalau yang sudah masuk ke ruangan pelatihan ini kan kita diberikan pencerahan gitu kan, diberikan mindset yang baru, diinstal lagi hal-hal yang baru supaya pikiran-pikiran yang kurang bagus itu kita bisa copot ya, kita uninstall, bahasa teknologinya uninstall, dicopot aplikasinya, dipasang lagi dengan aplikasi yang baru gitu ya. Nah, seperti itulah Magnet Rezeki nanti akan bekerja ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, malam hari ini kita akan menginstal sebuah ilmu dan jurus baru, bagaimana cara mengubah derita menjadi ajaib yang tiba-tiba rekeningnya malah mengalir secara tidak sengaja. Bisa tidak sengaja, bisa disengaja gitu ya. Karena pada kenyataannya, pada faktanya ya, saya juga merasakan sendiri. Kalau Bunda Susan mah ada iklan, ada anak buah, jadi otomatis itu ya resinya sampai 1.900, marketplace-nya banyak. Nah, kayak saya sendiri itu, saya sibuk kerja jadi seorang pegawai di masyarakat gitu, memuliakan, membahagiakan orang lain secara offline gitu. Anak saya banyak gitu, ratusan, kecil-kecil gitu ya. Belum bisa main HP, belum bisa main laptop gitu ya, tapi seru itu main dengan anak-anak yang masih kecil-kecil itu ya, anak-anak usia SD gitu kan, mereka masih polos, masih lugu gitu. Menginstal ilmunya itu lebih mudah gitu dibandingkan kita yang udah berumur. Ada seperti itu ya, ada seninya tersendiri. Nah, kalau ilmu Magnet Rezeki bekerja dimanapun, kapanpun, kita hatinya lapang, bahagia, kemudian bertemu dengan anak-anak gitu ya. Bahkan tidak iklan pun ya, saya kadang-kadang Bun beli ini, Bun beli itu gitu ya, luar biasa gitu ya teman-teman. Nah, ini semua bisa kita dapatkan ya, kita gerak sedikit aja langsung pohon duit ya, pohon uangnya goyang gitu ya. Apalagi kalau kita geraknya banyak kayak Bunda Susana. Kalau mau mendapatkan closingan yang bertubi-tubi, berarti ya teman-teman kan cita-citanya bisa jadi miliarder kayak Bunda Susan. Maka gerakannya juga harus jadi gerakan seorang miliarder. Jangan punya impian seperti miliarder, tapi gerakannya adalah gerakan umpamanya ya seorang pegawai gitu ya, misalnya masih golongan 1 gitu, atau gerakannya adalah gerakan anak kelas 1 SD gitu ya. Ya nggak bisa gitu. Kita berharapnya adalah di level misalnya seorang sarjana gitu, tapi ilmunya masih anak kelas 1 SD. Nah, itu belum bisa ya. Makanya dengan rutin berlatih, insya Allah nanti teman-teman semuanya bisa ya. Bunda Susan itu bisa hafal gitu, bisa mempraktekkan, dapat keajaiban besar setelah mempelajari ilmu Magnet Rezeki 4 tahun gitu. Saya sendiri dapat keajaiban gedenya gitu setelah kenal MR itu kurang lebih 2,5 tahun. Nah, teman-teman dengan mengikuti percepatan di kelas RFF dan terapi ini ya, yang kami lihat
yang istiqomah ini ya, 6 bulan itu udah pada ajaib. Ya, 6 bulan. Nah, kemarin ada Bunda Nur Halimah ya, peserta offline kami gitu ya, itu berlatihnya kurang lebih 8 bulan ya Bunda ya. Ya. Tapi dia sebelumnya mengikuti kelas pembelajaran MR-nya itu lengkap, yang dari pusatnya ya, kayak SHMR, THMR, camp offline-nya itu ikut semua, TOMR online juga ikut semua, level 1, level 2 udah ikut semua. Nah, di situ diasah lagi gerakannya dengan resit, kembali resit SHMR, THMR, beliau itu berulang-ulang ya. Kemudian hadir ke majelis Insan Mulia yang offline ya, majelis Insan Mulia itu kurang lebihnya kayak RFF dan LOP dan terapi syukur sadar nafas ya Bunda, Ya. di doubling jadi satu gitu. Nah, itu sampai malam. Kalau RFF LOP ya sama terapi sadar nafas ibaratnya ya 2 jam 2 jam. Nah, itu Insan Mulia itu 2 jam tambah 2 jam 4 jam. Sampai malam. Sampai Isya ya Bunda ya. Isya, iya. Itu keren gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, mereka semangat banget gitu ya untuk konseling, untuk melepas, untuk menuntaskan semua luka-luka batin. Nah, seperti apa? Bagaimana caranya supaya merubah derita menjadi bahagia, rekeningnya gendut tiba-tiba ya. Mari kita sama-sama dengarkan ilmunya. Siapkan catatannya dan jangan lupa pulpen ya. Sudah sediakan pulpen atau spidol? Lebih baik spidol yang gede Ya, ya. spidol. Saya adanya pulpen yang kecil. Kalau belum punya spidol, ya kalau belum punya spidol yang gede pakai pulpen nggak apa-apa. Ya silahkan. Seperti itu ya teman-teman ya, karena alat teknisnya seperti itu yang ada di ruangan terapi syukur dan sadar nafas supaya untuk bisa melepaskan simbol, melepaskan kemelekatan yang ada di dalam diri teman-teman semuanya. Oke, siap semuanya ya. Mari kita sambut bersama-sama gurunda kita yang tercinta, Bunda Susan Arkanisa. Beri tepuk tangannya yang meriah. Terima kasih Bunda Pita, openingnya dahsyat luar biasa. Langsung saja karena sudah jam 8 lebih ya sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah. Bismillah, innalhamdulillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Saya yakin teman-teman semua sudah menaik vibrasinya, semangat dan siap ya untuk bisa mengakses ilmu yang luar biasa ini ya, karena kita semua mengakui gitu ya, kita memang harus jujur ya, kita butuh rekening gendut gitu ya, juga dompet yang tebal gitu ya, tapi itu bukan menjadi tujuan ya, itu adalah sarana. Dan nanti akan saya jelaskan teman-teman semua bagaimana makna rezeki dengan resolusi yang tinggi. Agar apa? Teman-teman semua mempunyai mindset lebih luas lagi dan tidak hanya kebahagiaan saja yang dikira rezeki, tetapi adalah tumbukan pun ternyata itu rezeki. Nah, teman-teman semua, cara mudah ubah derita menjadi bahagia. Itu pembuka pintu rezeki benar-benar teman-teman. Rekening teman-teman mudah gendut tiba-tiba. Bagaimana caranya? Sahabat, untuk dengarkan dulu ya dari penjelasannya. Ya, alhamdulillah dari teman-teman semua yang belajar ya, ada di offline dan di online yang mengalami ada perubahan-perubahan nasib gitu ya, perubahan-perubahan yang ada di layar kehidupan itu benar-benar menaik signifikan, benar-benar seperti grafiknya itu menggembirakan, membahagiakan, luar biasa ya. Dari offline online belajar selalu ya, kemudian juga tetap untuk bisa bersama Ustadz Nasrullah, ternyata itu membuka cakrawala yang semakin meluas gitu, dan kemudian bisa membuka diri ya tentang potensi-potensi diri kita memang untuk bisa lebih maju ya, lebih sukses gitu ya. Alhamdulillah ya. Izin sebentar, boleh silakan. Nah teman-teman semua, ada 2 juta informasi per detik yang masuk teman-teman ke pikiran kita ya. Itu materi ada di THMR, di SHMR ya teman-teman semua ya, terpancar menjadi 60.000 kali di dalam 24 jamnya. Bayangkan teman-teman, 12%-nya adalah pancaran yang sadar. Ternyata ada 88% adalah gerakan bawah sadar. Gerakan bawah sadar bagaimana contohnya? Contohnya teman-teman semua mau menuju ke pasar gitu ya. Nah, di jarak dari rumah sampai ke pasar ya, ada yang 7 km, ada yang 5 km gitu ya, katakanlah ada yang 10 km gitu kan, tidak deket ya. Kemudian naik motor atau naik mobil gitu ya.
kayak Mbak Priani naik motor atau nyetir mobil nih gitu kan. Nah, pada waktu 3 menit pertama sadar gitu ya, starter mobil, starter motor, kemudian mulai gas ya, belok pertama gitu ya, itu sadar itu. Tapi selanjutnya setelah 4 menit gitu ya, dan seterusnya itu enggak sadar. Berapa kali belokan, berapa kali ngerem ya, berapa kali ada injek gas itu enggak sadar berapa kalinya. Nah, itulah bawah sadar kita, teman-teman. Ini adalah dasar untuk teman-teman memang mengakui, oh iya saya ada hilaf, karena bawah sadar manusia tempatnya hilaf dan salah gitu. Nah, maka di dalam 88% gerakan bawah sadar, kita sering menerima ada data-data yang masuk ke dalam pikiran kita, ternyata tidak tersaring, ya, tidak dikendalikan gitu, nggak bisa mengendalikan, karena tidak belajar maksimal. Kadang teman-teman pada waktu Zoom pun gitu ya, nggak dipergunakan maksimal. Jadi akhirnya yang masuk di sana adalah data-data yang nggak menyenangkan gitu ya. Nah, maka teman-teman semua, pada waktu teman-teman semua dulu sebelum belajar magnet rezeki, ya ada data-data yang nggak menyenangkan masuk banyak ke bawah kuantum, kayak saya dulu. Yang terjadi setiap hari itu sering uring-uringan, sering marah, kecewa, galau, nangis, sedih, terus ada keinginan yang melekat. Aku ingin dicintai, aku ingin dimengerti. Lalu egonya muncul, aku yang paling capek, aku yang paling lelah, aku yang paling bisa kok, kayak gitu. Nah, itulah yang kemudian menjadi perisai, teman-teman. Tak sadar itu tumpukan dari kecil ya, bahkan dari ibunda kita masing-masing bisa jadi sudah ada data-data yang masuk ke dalam sel-sel kita gitu ya, di dalam memori kita. Itu adalah hal-hal yang tidak baik. Bayangkan teman-teman, apabila itu tidak dirilis, teman-teman, maka akhirnya kita menjadi orang yang biasa-biasa saja, bukan orang yang luar biasa. Karena memang dari kecil gitu ya, kita udah banyak data yang nggak menyenangkan. Itulah yang menjadi perisai, menyelimuti sejatinya diri kita yang sebenarnya banyak potensi, sebenarnya berkelimpahan, sebenarnya itu adalah kita kaya raya karena mempunyai nur cahaya. Sejatinya diri kita sudah dibekali oleh Allah dengan banyak keberlimpahan. Nah, peristiwa-peristiwa tak nyaman itu memicu munculnya emosi. Apa saja contohnya? Nah, pada waktu kecil ya, ada dibully, ada dihina gitu ya, ada direndahkan gitu ya. Kemudian kita bisa jadi dibentak, mohon maaf, oleh orang tua, oleh simbah, oleh kakak, bule, pak de gitu ya, oleh orang-orang di sekitaran kita, bahkan mungkin oleh teman-teman kita, Kak. Kemudian kakak kelas kita gitu ya. Itu contoh-contohnya. Data-data yang memicu ada perisai di sana. Kemudian apalagi remaja ya, maaf ya, ada yang putus cinta gitu kan. Kemudian mulai bisnis, mulai bekerja, punya uang, uangnya dipinjem gitu. Ya dipinjam tapi tidak dikembalikan, dibawa kabur tuh sama orang, di PHP, dihianati dan lain-lain. Itulah teman-teman semua peristiwa tidak menyenangkan yang banyak sekali terjadi pada diri kita. Nah, peristiwanya sekarang tidak nyamannya terasa gitu ya. Terasa sadar di tahun 2025 ini. Nah, ternyata cerita di tahun 2025 ini hanya pantulan saja, teman-teman. Ini adalah hanya layar yang terpantul yang sebenarnya ada akarnya. Akarnya adalah peristiwa-peristiwa sejenis di masa lalu yang belum kita terima gitu. Belum kita terima, belum kita izinkan ada gitu, kita tolak-tolak gitu. Akhirnya menjadi remedi sampai sekarang ini, ada bungkus permen datang lagi, bungkus permen persoalan datang lagi gitu kan. Yang di situ memicu marah, sedih, kecewa gitu kan. Yang sensasi fisiknya kita itu deg-degan. Nah, maka Pak Nas ya katakan ya, deg-degan tanda rezeki kita itu terbang kembali, tidak datang pada kita. Cemas, keringetan, berdebar-debar gitu kan, tiba-tiba kepala pening gitu kan, khawatir, panik, takut gitu. Takut apa nih? Takut nggak bisa bayar, ada debt collector, takut dimarahin, wah yang punya pinjaman ini gitu ya, saya belum bayar nih, galak banget nih gitu kan, aku takut gitu ya. Yang sekolah misalnya, aku belum buat ini pekerjaan rumah, belum punya buat tugas gitu kan, takut gitu kan, pada waktu kuliah gitu ya.
Berikutnya akhirnya muncul ada sensasi fisik berikutnya. Apa nih? Sakit perutnya, ada magrib naik, asam lambung, mules lah gitu kan. Kemudian tiba-tiba perutnya ndak nyaman, perutnya ndak sehat, ada pusing kepalanya ndak ringan, kepala berat, kepala pening dan lain-lain. Sampai dengan ada panas dingin badannya, ada penyakit tipes, ada lagi muncul, ada ginjal dan lain-lain. Nah, itulah teman-teman semua, kalau teman-teman semua tidak sadari, tidak terima, maka penyembuhannya mulai dari mana? Kalau teman-teman langsung potong melalui ada obat dokter, mohon maaf, bagus, iya, tapi akarnya masih ada. Nanti akan muncul penyakit berikutnya, tak akan lama lagi, nanti kambuh, gitu. Maka sebenarnya obatnya seperti ini, teman-teman. Penangkalnya adalah duduk hening, gitu. Sekarang kita duduk hening berjamaah. Di rumah saat menyerang seperti itu, teman-teman duduk hening, tanya ke dalam. Sholat kita, itu sebenarnya untuk bisa kita komunikasi dengan di dalam diri kita. Yang di sana ada Allah, ada suara batin. Tanyakan ke sana, ada apa sekarang ini yang aku rasakan? Wahai tubuhku, kasih tahu aku. Wahai diriku, tolong kasih tahu aku. Ada emosi apa yang belum aku terima dan aku belum lepaskan, yang ternyata sekarang ini menutupi bahagiaku, menutupi keajaibanku, menutupi keberlimpahanku. Tolong kasih tahu aku ya. Diam sejenak, gitu. Jadi jangan cepet-cepetan kalau sholat itu, tanyakan ke dalam diri. Dia merasakan sensasi fisiknya, gitu ya. Kemudian tanya ke dalam diri, nanti akan ada jawaban. Kamu tidak nyaman karena tadi persoalan tuh, ya, menghadapi pinjol belum selesai, muncul ke permukaan peristiwanya, gitu kan. Kamu tuh tadi ada komunikasi dengan suami atau istri yang tidak nyaman, muncul, gitu kan. Nah, biasanya teman-teman pada waktu saat ini ya ada kepahitan atau kesedihan. Coba teman-teman yang sekarang ini masih ada di level itu, masih sedih, marah, dongkol, kesel, ternyata adalah pantulannya dari akar cerita di masa kecil, gitu ya. Yang materi yang sebelumnya saya sampaikan ini dengan bahasa lain agar teman-teman nanti mau mengerti apa yang ada di dalam kehidupan teman-teman. Tidak selalu menyalahkan keluar, tidak selalu untuk mengkambing hitamkan situasi, bukan, tetapi adalah kita kembali ke dalam diri, gitu. Ternyata ada kisah-kisah kita di masa lalu yang kemudian kisah itu kita tolak, kita tidak mau, tidak suka, sebel, kesel, gitu. Nah, penolakan itulah yang kemudian menjadi sumbatan, biar tidak mengalir, dia berhenti ada di sana. Pada waktu kita dulu kecil atau remaja, kita tidak tahu cara melepasnya, gitu. Kita juga tidak tahu itu menerimanya seperti apa. Kayak saya dulu, mohon maafnya ya, ada peristiwa tidak nyaman nih dengan ada teman pria, gitu kan. Akhirnya saya ke laut, saya menjerit, wah, gitu. Pulang juga tetap dalam keadaan pening kembali, gitu kan. Jadi akhirnya menjadi sumbatan. Nah, padahal energi itu sifatnya dia itu mengalir. Ketika energi itu tersumbat, dia itu tetap pengennya ngalir karena dia adalah ada di emosi kita. Emosi artinya adalah energy in motion. Jadi energi yang mengalir, gitu. Dia seperti air, dia akan mencari cara untuk bisa mengalir dan diterima. Itulah peristiwa bungkus permen yang datang, gitu teman-teman. Pengen diterima, gitu. Sebahagia kita menerima permen yang diberikan oleh seseorang, kita milih yang ada bungkusnya, gitu. Tetapi seringnya kita tolak, gitu kan. Pada waktu keadaan yang nyata kita ada peristiwa tidak menyenangkan, kita tolak. Padahal pada waktu ayat alamnya, ya, kita pengennya adalah permen yang berbungkus. Agar apa? Agar sehat, gitu kan. Ya. Nah, pada waktu ada persoalan, kebanyakan kita itu tidak mau terima. Maka bungkus permen itu nanti akan datang lagi, teman-teman. Saat akan diterima, nanti akhirnya berproses menjadi naik kelas, kemudian kita bisa belajar. Nah, yang terjadi kalau kita tidak terima, kemudian kita tidak mau melepasnya,
nanti tersumbat lagi ya, dan menjadi penyakit fisik. Itulah yang terjadi dulu pada saya. Ada penyakit di paru-paru, ada penyakit di kepala, migrain gitu ya. Karena ada sumbatan-sumbatan energi di sana yang tidak bisa saya, di situ saya tidak bisa cara menerimanya, tidak bisa mengizinkan hadir gitu. Saya tolak-tolak selalu gitu. Dengan apa? Dengan keras lah, dengan marah lah, dengan mengeluh gitu kan, ngomongin ke sana ke sini gitu kan. Munculnya penyakit teman-teman, karena energi yang tersumbat, peristiwa yang tidak diterima. Dia cari cara untuk bisa keluar gitu. Nah, munculnya penyakit. Penyakit apa saja? Yang saya contoh adalah penyakit paru-paru gitu ya. Ada MAH gitu, ada sakit gula gitu. Sakit gula ada nih, banyak sekali terjadi pada orang-orang yang saya jumpai gitu ya. Dan teman-teman saya doakan di sini karena rutin sekali merilis ya dengan Al-Qur'an, Quranic vibration, dan juga ada di sini terapi syukur ya. Maka terhindar dari gitu kan. Masih geremet, masih ngeluh gitu. Nah, ini tandanya belum menerima, belum rilis. Maka kita butuh jujur teman-teman. Dari rasa apa yang sekarang ini kita rasakan, rasa apa yang ada di dalam diri kita, karena itu sariawan hati yang masih menyala di sana, yang perlu disembuhkan. Saat teman-teman pengen sembuh, mau ajaib, maka kita terima di dalam sebuah kepemahaman. Kita harus mau terbuka, kesadarannya kita buka bahwa kebahagiaan dari Allah tuh cinta. Wah, Allah cinta tuh sama aku dikasih keajaiban gitu kan, dikasih kebahagiaan. Tetapi juga teman-teman, kita harus mau terbuka bahwa kesedihan, persoalan, tumbukan itu juga bentuk cinta murninya Allah kepada kita. Yang dua-duanya harus bisa kita terima, dan dia di basic yang sama adalah energi cinta. Yang harus kita terima dengan cinta juga teman-teman. Kalau kita tidak cinta, hanya kita mau terima yang bahagianya aja, berarti di situ kita tergolong ya orang-orang yang di situ kayak anak kecil gitu kan. Wah, nggak bisa naik kelas nih gitu kan, karena mau enaknya aja gitu ya, mau bayarannya tapi nggak mau kerja gitu kan ya, ibarat di sebuah perusahaan gitu ya. Nah, jadi teman-teman semua, ibarat siang dan malam kita harus terima, ibarat kaki kanan dan kiri kita pun harus terima. Ada dua sisi mata uang yang kita harus terima, maka nanti uang itu bisa laku. Nggak bisa tuh hanya satu gambar aja, malah nggak laku tuh, nggak ajaib gitu ya. Nah, maka energi cinta Allah ini bergerak, berwujud di dalam bentuk kemasan cerita bahagia di dalam kehidupan kita. Dan energi cinta itu juga bergerak, terwujud di dalam judul kisah-kisah tumbukan ataupun kisah kesedihan di dalam kehidupan kita. Itu teman-teman. Itulah dua-duanya. Cintanya Allah kepada kita, sambut dengan cinta apa tidak? Kalau kita sambut dengan ada cinta pada waktu bahagia saja, ya, kemudian kita tolak-tolak tuh, seringnya kita anaktirikan tuh, ya, yang namanya kesedihan, yang namanya juga persoalan. Nah teman-teman, kata melepas, kita harus bisa melepas nih, adalah kata di mana kita sadar bahwa kehadiran kekecewaan, kesedihan yang ada, itu adalah cinta Allah. Yang perlu kita munculkan adalah cinta murni kita plus 6 kita. Contoh ya, ada seorang anak kecil di situ ya, pada waktu cerita ada di THMR ya. Nah, si anak kecil ini sekitaran dia berusia ya sekitar 12 tahun ya atau 11 tahun. Ditinggal oleh ibunya, kesedihannya kayak apa. Kemudian dia harus mencari nafkah untuk adiknya. Dia tidak sekolah gitu ya. Dia sebenarnya harus kecewa dengan kehidupan, tapi diterima dengan cinta. Kemudian dia didaulat tampil ada di televisi. Akhirnya menarik kasih sayang banyak orang, karena di sana diceritakan dengan berderai air mata dan penuh dengan ketulusan, tervibrasi, energinya keluar tulus, dan di situ menarik para mata-mata juri itu bisa meleleh dan juga bisa merendah, bisa melembut hatinya, kemudian juga mengangkat derajat anak itu. Inilah teman-teman semua perjuangan dari sabar,
dari ikhlas dan syukur seperti itu urut-urutannya. Tidak hanya dipotong di tengah, sabar gitu. Sabarnya kayak apa gitu kan. Ya saat itu kita tidak tahu cara sabarnya. Ternyata Allah katakan di surat Al-Baqarah ayat 155. Wabasyiri sobirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu mereka yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, sesungguhnya kami milik Allah dan kepada Allah lah kami kembali. Kemudian kita harus ada ikhlas, karena di sana nanti ada peristiwa yang baik di baliknya. Allah katakan ada di Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu benci sesuatu padahal itu baik bagimu. Wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu benci itu padahal itu baik bagimu, kata Allah seperti itu. Ada sebuah cerita. Seorang ibu jualan ada di pasar. Dia jualan makanan ya. Kita katakan aja kayak makanan tradisional ya, onde-onde gitu ya. Semalaman dia buat gitu kan, makanan itu mau dibawa ke pasar gitu, jajan pasar itu mau dijual ada di sana. Ternyata rumahnya melewati pematang sawah gitu ya, ada pematang sawah yang cukup panjang. Dia lewat di sana, malamnya ada curah hujan tuh, jadi pematang sawahnya menjadi licin gitu kan. Pada saat lewat ada di sana, ternyata dia terpeleset teman-teman. Terpeleset jatuh dan itu makanannya gitu ya, jajan pasarnya tumpah semua di sana. Lalu si ibu itu marah, ya Allah, ini malahan tumpah semua, modalku ndak balik gitu. Dia marah, pulang kan, dibawa tuh yang bekas-bekasnya dibawa pulang sambil menangis meratapi gitu kan. Tak selang lama ada tetangganya cerita, Bu, ibu tahu ndak, itu mobil yang biasa ibu langganan untuk bawa makanan ibu ke pasar, yang biasa ibu tumpangin tuh menuju ke pasar, itu masuk ke jurang, jatuh ada di sana, banyak yang celaka di sana penumpangnya. Si ibu itu kaget terbelalak, ternyata tumpahnya dari makanan itu yang ada di pematang sawah membatalkan dia mengalami hal yang naas itu. Akhirnya dia sadar dengan ayat ini teman-teman. Aku benci tadi dengan kejadian itu, tumpahnya makanan itu. Padahal ini baik bagiku, gitu kan. Ini kata Allah, kamu tumpah ini, kamu biar jangan sampai di sana. Karena apa? Mobil yang bawa kamu itu nanti jatuh, ada di jurang, gitu. Si ibu itu benar-benar bertaubat. Mohon ampun yang tadinya menyalahkan keadaan, menyalahkan Allah. Kenapa aku yang tidak mudah di ekonomi kok malah ditumpahin makanannya, gitu ya. Di pematang sawah, padahal aku udah tahajud, aku udah sholat, gitu kan. Aku hanya minta nih rezekiku nanti jadi uang hari ini, tapi kenapa tumpah? Ternyata kejadian itu yang menyelamatkan, menyelamatkan. Itulah teman-teman semua. Sekarang teman-teman ada kejadian apa yang tidak nyaman? Bisa jadi di situ teman-teman saat ini masih menolak, aku tidak mau ini, aku tidak mau itu. Kenapa ini terjadi padaku? Itu. Padahal itu baik bagimu, kata Allah seperti itu. Yuk kita bersyukur sekarang. Terima gitu. Terimanya tidak hanya di mulut gitu, tidak hanya di pikiran yang di permukaan aja, tapi benar-benar di situ disyukuri. Terima kasih ya Allah atas tumbukan ini, indah sekali. La ing sakartum la azidannakum. Saat teman-teman mau bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Itulah LOP dengan 5 panca indera bersensasi. Padahal uangnya belum ada, tapi terima kasih ya Allah uangnya udah ada gitu. Getarkan ada telinganya mendengar, kemudian hidungnya mencium, lalu matanya melihat jelas di sana uangnya terhitung, tangannya merasakan ada memegang uang itu, lalu di sini digetarkan rasa syukur di atas rata-rata bahagia sudah ada ya Allah. Inilah syukur teman-teman. Teman-teman bahagia dulu gitu, tidak menunggu uang ada baru bahagia, tidak. Tapi teman-teman sudah tarik dulu pinjam rasa bahagianya kayak gini ya gitu. Rasakan terus getaran di atas 200 itu frekuensinya. Pagi siang tidak baikan pun, ada kesulitan pun, ya dia bersabar. Oke, saya terima ini dan aku bergerak, itulah sabar. Bukan hanya aku terima, ya udahlah aku kayak gini, selesai. Tidak seperti itu. Ya, harusnya saat senang kita syukur, baik tuh untuk kita.
Kemudian ada ketidakmudahan, ada tumbukan, oke, aku terima. Lalu lepaskan tidak nyamannya, lalu bergerak, itulah sabar. Maka itu semua baik baginya. Rasulullah sangat kagum dengan insan-insan seperti itu. Nah, takjub gitu dengan teman-teman yang mau mengalami pada waktu senang bersyukur, pada waktu tidak mudah bersabar. Sabarnya enggak kemudian kini putus asa, ya udahlah aku sabar, ya udah duduk aja gitu kan, aku sabar. Enggak seperti itu, ya kan? Enggak nyamannya lepas, kemudian kita jalan, itu sabar. Kita di sana energinya menari, gitu. Menari dalam tarian cinta kita, ketulusan kita. Dalam kemasan apapun kita bisa sambut, kita terima. Yang enggak nyamannya kita lepaskan. Nah, di saat kita sadar dan menyambut, lalu bisa menerima, itu sebenarnya adalah cinta Allah untuk kita semakin besar. Maka teman-teman semua saat ini ya, atau di keseharian teman-teman saat ada tumbukan, kayak saya kemarin ada tumbukan, kemudian saya duduk 5 menit. Saya jujur dengan rasa itu, oh iya, saya ada rasa kesel ya, tapi tidak banyak sih gitu kan, tidak banyak. Tapi bisa memicu tuh, karena bisikannya terus ada, gitu ya. Lalu kemudian saya ambil, ada alat, ya. Kemudian saya terima di sana peristiwanya. Oke, saya terima. Maafkan aku mencintaimu, kamu keluar dari tubuhku, kamu masuk ke dalam spidol ini. Kemudian 1 kali lagi saya ambil nafas. Setelah itu yang ada di tubuhku dan ada yang di spidol ini, kamu keluar ya. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Hilang dah dongkolnya, keselnya hilang. Coba teman-teman, dan di sini kita nanti berjamaah, ya. Duduk, kita izinkan rasa yang kita alami itu muncul. Jadi untuk bisa teman-teman melepas bungkus permennya, itu kita sambut terima dulu, dan kemudian dinikmati, bagus ya bungkusnya, gitu kan. Itu namanya merasakan penuh. Terima apa adanya. Bungkus permen mau warna hijau, gitu ya. Kemudian mau tebal, mau tipis, mau warnanya pink, mau warnanya merah, terima apa adanya. Inilah proses terima bungkus permennya, teman-teman. Di ayat kauniyahnya, ya, di ayat alamnya, teman-teman menerima bungkus permen. Maka yang ngasih permen seneng tuh, gitu kan. Karena ndak mau isinya aja, tapi bungkusnya diterima juga, gitu kan. Nah, di saat teman-teman sadar menerima di titik sedih itu, tapi diterima, di sana muncul cinta, muncul ada kesadaran, ada ketulusan di sana. Maka di titik itu energi sedih teman-teman, energi kecewa teman-teman itu terurai, terlarut bersama cahayanya. Itulah proses membuka bungkus permen. Keren deh materi ini. Keren banget teman-teman. Allah katakan di Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu kemudahan. Allah sampai katakan 2 kali. Inna ma'al usri yusra. Bahwa setelah kesulitan nanti ada kemudahan. Setelah ada ketidakmudahan itu akan hadir kebahagiaan. Nah, kenyataannya selama ini kita sedih, cemas, gitu. Karena apa? Menganaktirikan persoalan, kita selalu tolak, gitu kan. Contoh misalnya, ada saudaranya tidak baik sama kita, ya mungkin dia julid lah, gitu kan. Karena kesuksesan teman-teman, terima dulu. Mungkin aku kurang sedekah pada dia, gitu. Kalau aku kayak gitu sekarang, gitu kan. Oh iya, aku kurang memberi ya, gitu kan. Mungkin tidak memberi materi, dia kaya, aku kurang memberi doa, gitu kan. Kurang memberi ada cahaya cinta untuk dia, kurang perhatian, gitu. Jadi kita jangan anggap pada waktu ada ketidakmudahan itu kayak anak tiri, kita tolak-tolak selalu, menyalahkan keluar, menyalahkan orangnya, dia yang salah, kamu yang salah, selalu pihak luar yang disalahkan. Nah, teman-teman, yang terbaik adalah kesedihan itu diterima. Saat sudah diterima, nanti energinya itu akan ngumpul ada di sana, ya.
tak nyamannya itu ada di sana, lalu diberikan ada cahaya cinta tulus dari dalam diri kita penuh dengan kesadaran, maka yang tidak nyaman itu, sedih itu, kecewa itu meleleh, terurai, kemudian dia terlarut, kembali ke asalnya, ke samudra cintanya, ke pusarannya, kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah melepas, ya. Semudah melepas ada spidol yang ada di tangan. Ini teman-teman. Proses melepas diiringi dengan ada izinkan menerima dulu, diterima. Baik itu sosoknya, baik itu ceritanya, ya, baik itu ada drama-dramanya diterima dulu gitu, ya. Ucapkan selamat datang gitu, wahai persoalan selamat datang pada diriku. Sambut teman-teman, terima semua. Meleleh, semeleleh teman-teman menangis di sana. Bahwa peristiwa itu adalah cintanya, cinta Allah. Dan energi peristiwa tak nyaman itu adalah diriku sendiri. Gitu teman-teman, katakan. Cerita peristiwa itu adalah energiku sendiri. Kisahku kemarin, ceritaku di masa lalu, gitu teman-teman. Katakan peristiwa itu energinya kita, gitu, ya kan? Cerita kita, perjalanan hidup kita, maka saat semuanya bisa disambut dan bisa diterima, dia itu nanti tidak menyumbat lagi, dia akan terurai dan tak terhalangi lagi, maka yang datang kebahagiaan, keberlimpahan, dan keajaiban. Karena sudah tidak ada yang menghalangi, sudah diterima. Dia kemudian keluar, mencair. Maka bagaimana sekarang kuncinya teman-teman? Kuncinya adalah jadikan hidup kita, ya, habit atau gaya hidup kita. Jadikan sekarang kuncinya adalah, ya, jadikan gaya hidup kita adalah menerima lalu melepas, menerima sepenuhnya sajian Allah yang Allah hadirkan. Tidak hanya keajaiban yang kita tunggu-tunggu, yang kita terima, bukan, tapi seluruhnya kita terima, lalu yang ada yang tidak nyamannya kita lepas. Mungkin kita dapat keajaiban juga sama, jangan melekat ya, kita juga lepas gitu. Agar apa? Jangan jadi kesombongan, aku loh yang ajaib terus gitu. Tidak. Jadikan gaya hidup, lifestyle kita, habit keseharian kita, yaitu menerima lalu melepaskan sekali. Indah teman-teman kehidupan teman-teman nanti saat bisa menerima dan melepasnya. Keindahan air nafas, ya, kemudian konsentrasi di situ, boleh pejamkan mata, ada di titik antara dua alis gitu ya, di titik theta atau di ujung hidung. 5 menit saja tarik nafas, tahan, lepaskan, baca sholawat boleh, ya, tarik nafas, tahan, lepaskan. Nah, nanti biasanya emosi teman-teman itu akan mereda, ya. Keakuan teman-teman itu akan mengalir, mencair, dan melarut, tidak menempel, melekat lagi. Keegoan juga akan turun, seperti terpangkasnya rumput-rumput ilalang dari taman-taman kita yang meninggi itu, ya kan? Nah, dia bisa mereda, tenang, damai, senang, dan teman-teman ketemu sejatinya diri teman-teman semua yang penuh dengan keberlimpahan. Bahagia, damai, cinta, syukur di atas rata-rata. Itulah material yang nanti mewujud menjadi aneka rezeki teman-teman. Rezeki apa saja? Sehat pastinya dapat. Bahagia rumah tangga dapat. Uang berdatangan. Mengalir ke rekening, mudah sekali gendut. Dompetnya mudah sekali penuh. Benar teman-teman, pakai ini teman-teman jurusnya. Menerima, lepaskan. Gerakan teman-teman lincah sekali, ke sana ke sini, enggak kenal lelah, enggak kenal capek, enggak. Karena semua udah rilis, tinggal gerak aja kita. Kita menjadi entitas tanpa batas, kayak cahaya bisa terbang kemana aja. Keren enggak Bunda Syaibah? Nanti bisa melangit Bunda Syaibah, ya kan? Nah, pertanyaannya, apakah itu rezeki teman-teman? Selama ini kita memahami rezeki itu adalah apa saja yang kita butuhkan dia datang kepada kita. Itulah kita dapat rezeki, itulah kita magnet rezeki. Rezeki itu apa saja yang kita butuhkan dan datang pada kita gitu.
Nah, sekarang coba teman-teman dari materi ini dan teman-teman nanti untuk bisa mendapatkan aneka keajaiban dari rezeki itu. Coba sekarang ini kita pahami rezeki dengan perspektif resolusi yang lebih tinggi. Yuk, rezeki itu adalah apa nih teman-teman? Tadi adalah yang kita butuhkan gitu ya, dan itu hadir pada diri kita. Sekarang teman-teman semua bisa dicatat, rezeki itu adalah segala sesuatu yang terjadi pada kita dan kita berkesempatan untuk bertumbuh dan bertambah. Itulah rezeki. Jadi tidak hanya keajaiban gitu, tidak hanya uang gitu kan. Nah, kalau sudah konsepnya seperti ini, rezeki adalah kesempatan untuk kita bertumbuh. Bisnis tutup, badan tidak sehat atau sakit, rezeki apa tidak? Coba ketik di teman-teman. Karena kesempatan untuk bertumbuh gitu ya. Jadi coba teman-teman bisa ketik. Bisnis tutup, badan tidak sehat atau sakit ya. Kemudian juga maaf pasangan hidup belum selaras, difitnah orang, dihina orang, dikecewakan, itu rezeki apa tidak? Coba sekarang resolusinya tinggi nih. Ketik. Yang mau pinter nih nanti menghadapi persoalan, ketik rezeki pun ya. Rezeki teman-teman, bisnis tutup itu rezeki karena kesempatan kita bertumbuh, kesempatan kita untuk bisa meraih, melompat lebih tinggi lagi, meraih keuntungan lebih banyak lagi, belajar dari kisah tutupnya itu, kenapa gitu kan. Nah, selama ini sehat rezeki, punya uang rezeki, tapi ternyata ya rezeki bisnis buka ya atau bisnis tutup, punya uang atau tidak punya uang, itu semua adalah tetap namanya rezeki ya teman-teman. Karena rezeki itu adalah kesempatan kita bertumbuh. Semua peristiwa yang terjadi pada kita buat kita bertumbuh atau tidak, itulah rezeki teman-teman. Maka teman-teman benar nih filosofinya, bahwa rezeki bertebaran banyak sekali di udara. Uang banyak sekali ada di udara nih, bagaikan kayak udara. Uang banyak sekali di sekitaran kita gitu. Karena disitulah kesempatan kita untuk bertumbuh dan bertambah itu terbuka lebar teman-teman. Itulah rezeki. Jadi yang selama ini mengatakan bahwa rezekiku seret gitu ya, karena mikirnya uang. Bener nggak Mbak Priani? Ya kan? Rezekiku seret gitu. Karena dia mikirnya hanya satu, rezeki itu uang gitu kan. Nah, sejatinya rezeki itu ya dari banyaknya hal kejadian di dalam diri kita yang bisa kita buat untuk bisa bertumbuh, bisa belajar gitu ya, bisa bertambah lagi keyakinannya, bisa bertambah lagi ilmunya. Itulah rezeki teman-teman ya. Nah, ada yang mengatakan ya uang itu rezeki gitu. Ya benar, ya rezeki ya. Nah, uang itu ya sejatinya adalah bukan hanya untuk dikumpulkan. Rata-rata kan dikumpulkan nih, gitu kan. Rezeki uang ya yang datang, itu pertanyaannya bisa buat aku bertumbuh atau tidak. Kalau hanya dikumpulkan, kemudian menjadi makanan rayap, gitu ya, tidak dipergunakan apa-apa, atau bahkan menjadikan kehidupan kita maksiat, itu rezeki apa bukan? Uang kan rezeki nih, tapi ternyata hanya dikumpulkan dan kemudian dimakan rayap. Itu bukan rezeki teman-teman. Atau dapat uang nih tapi untuk maksiat, wah sama sekali itu bukan rezeki ya kan. Nah, karena uang itu yang menjadikan rezeki yang banyak, kalau dia menjadikan kita bertumbuh dan bertambah gitu, bertambah imannya ya, bertumbuh ada kegiatannya ya, kemudian bertumbuh lagi di dalam lini-lini berbaginya gitu kan. Nah, di situ ada nilai rezeki dari uang itu. Tetapi bila uangnya banyak dan teman-teman tidak bisa bertumbuh ada di sana, itu bukan rezeki namanya. Itulah yang sebenarnya yang disebut rezeki yang berkah gitu teman-teman. Karena apa? Membawa ketenangan, kemudian membawa kebaikan, pertumbuhan dan pertambahan, membawa manfaat kepada banyak orang, dirinya, keluarganya dan banyak orang di sekitarnya. Itulah rezeki yang berkah. Dia bertumbuh terus-menerus manfaatnya gitu ya. Nah, kita analogikan ya teman-teman semua. Kalau teman-teman misalnya
Saya mau dapat rezeki uang nih, kemudian dikumpulkan. Ternyata itu bukan rezeki. Karena seperti ini teman-teman. Coba teman-teman beli bensin ya. Pada waktu itu teman-teman punya mobil gitu ya. Pada waktu beli bensin, apakah kemudian teman-teman hanya ditumpuk aja tuh ya ada di tangkinya mobil itu? Kan tidak ya. Bensinnya tidak hanya ditumpuk ada di tangki mobil atau hanya di drum di rumah, kan bukan. Teman-teman punya mobil, beli bensin nih, ya kan? Kemudian bensinnya kan tidak hanya ditumpuk aja, tetapi bensinnya ini adalah sebagai alat untuk bisa mobilnya berjalan nih, mengantarkan tempat-tempat ke titik sampai, bener nggak? Ya kan? Maka saat teman-teman nih mendapatkan uang gitu kan, teman-teman pergunakan untuk ke titik sampai, bukan kemudian ditumpuk, bukan hanya untuk di situ disimpan aja, bukan, tetapi dipergunakan untuk titik sampai gitu kan. Titik sampai di mana nih? Untuk buat rumah gitu ya, buat sedekah, buat raih ilmu lagi gitu. Seindah teman-teman menerima uangnya ya, seindah itu pula, sebahagia itu pula teman-teman mengeluarkannya. Jangan teman-teman menerima bahagia saat mengeluarkan mengeluh. Akhirnya uang katakan kayak gini, nih teman-teman nggak usah ada di tuan ini lagi nih, karena kita tuh dibuat kesel saat mengeluarkan gitu. Uang itu ternyata senang kalau kita buat untuk kegiatan-kegiatan yang baik, dan dia akan manggil teman-temannya berdatangan lagi ke teman-teman semua gitu. Nah, jadi teman-teman, uang ya, uang yang teman-teman punya itu bukan untuk dikumpulkan, tetapi adalah untuk titik sampai gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat rezeki itu adalah kesempatan teman-teman untuk bertumbuh, begitu teman-teman mungkin maaf ya, tutup usahanya, atau mungkin teman-teman tidak sehat ya, tiba-tiba teman-teman ada terserang tidak sehat gitu ya, maka semua konsepnya jadi ringan gitu. Ini rezeki kok, untuk aku hati-hati gitu, untuk aku belajar, untuk aku nanti melompat lebih tinggi lagi dari persoalan ini gitu ya. Coba kalau teman-teman tidak dikasih rem seperti itu, jalan terus gitu kan, remnya tidak bisa pasak gitu ya, remnya belum gitu kan, bisa jadi lebih parah lagi nanti ya di dalam celakanya itu. Maka pada waktu tidak sehat ataupun bisnis tidak jalan, teman-teman di situ, ini kesempatan aku dapat rezeki nih, karena ini juga rezeki, aku mau bertumbuh nih, seperti itu teman-teman ya. Nah, langsung pada waktu teman-teman mungkin bisnisnya belum jalan, ada persoalan keluarga ya, ada kemudian teman-teman tidak sehat, teman-teman di situ proses bergetar di sana, bergetar dengan indah. Katakan sakit ini membuat aku bertumbuh daya imunnya, aku mau hati-hati setelah ini. Itu teman-teman ya, akhirnya teman-teman belajar jadi ilmu nanti. Teman-teman sabar, bisa kendalikan diri, dapat pahala ya kan, dapat ilmu, dapat banyak keajaiban. Kita bisa cermati teman-teman, tidak sedikit orang yang pada titik rendah ya, atau dalam keadaan yang tidak sehat ya, tidak sehat atau sakit tanda kutip ya, mohon maafnya untuk kita bahasa peringatan, pada titik sakit ya, sakit di mana? Sakit ekonominya misalnya ya, di titik terendah itu adalah titik balik kesuksesannya membuat buku. Contoh siapa? Ustadz Nasrullah, bener nggak? Ya kan? Di titik yang tidak mudah, 21,5 M, beliau sampai mengendarai mobil kecepatan sekian ratus kilometer per jam gitu ya, dikatakan di TAMR ya, seperti itu. Nah, pada saat di titik terendah itu ternyata beliau menemukan rezeki yang sesungguhnya, loncat ke posisi yang lebih baik lagi, di sana belajar, di sana memperbaiki diri, di sana kemudian hijrah. Itulah gurunda kita. Kita lihat sejarahnya seperti itu teman-teman. Coba kita cek sekarang ini, di titik yang terendah sekarang ini kita belajar enggak? Kita buat prestasi apa gitu teman-teman. Pada waktu gurunda kita di situasi titik terendah, beliau kemudian membuat banyak potensi-potensi di dalam dirinya digali, buat aneka buku ya, dibuatnya di sana sampai bukunya the best seller ya, sampai sekian tahun itu penjualannya banyak selalu ya, buku Rahasia Magnet Rezeki sampai dengan sekarang ini.
lalu bertumbuh banyak potensi-potensi beliau sampai dengan sekarang ini ada berapa? Sekitar 8 atau 9 lini bisnisnya gitu ya, usahanya gitu ya. Yang tersebar di situ dikerjakan ya dengan banyak orang-orang yang dipercaya di sana gitu ya. Keluarganya, beliaunya juga ya, kemudian juga tetap ilmunya dijalankan. Berarti teman-teman, melalui perspektif ini tumbuhkan persoalan rezeki apa tidak teman-teman? Rezeki ya, kita sepakat ya di sini ya, kita sepakat. Nah, kalau sekarang ya kita teman-teman semua bisa merubah resolusi rezeki, bukan hanya keajaiban, bukan hanya kebaikan, bukan hanya kebahagiaan saja. Kita tarik ke resolusi yang dari belum tinggi menuju ke yang lebih tinggi, bahwa konteksnya apapun yang hadir di dalam kehidupan kita itu adalah rezeki. Maka teman-teman semua mudah bertumbuh dan bertambah. Di situ teman-teman, mudah sekali merubah derita menjadi bahagia. Rekening teman-teman mudah gendut tiba-tiba. Itu teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa catat ya, cara merubah derita jadi bahagia. Tadi sudah saya terangkan semuanya. Kita rangkum di sini, rekening teman-teman mudah gendut tiba-tiba. Sebenarnya rezekinya banyak nih, dari badan yang sehat, lincah kemana-mana gitu ya. Kemudian terbuka lebar gitu Bunda Suhaibah. Dari mana saja nih? Satu, teman-teman sudah paham definisi rezeki dengan resolusi yang lebih tinggi. Kedua, teman-teman masuk ke gua keajaiban seperti ini ya, untuk isi energi baik. Catat teman-teman, cara-cara untuk gendut rekeningnya, ubah derita jadi bahagia. Paham definisi rezeki dengan resolusi yang tinggi. Oke ya, masuk ke gua keajaiban di majelis ilmu kita online ya ataupun offline teman-teman SCMR THMR, baik merapat di Arta ataupun teman-teman ada di wilayah masing-masing ya, di sana isi energi masuk gua keajaiban. Ketiga, jadikan ada gaya hidup baru, lifestyle habit baru, yaitu menerima, izinkan hadir, lalu melepaskannya, baik itu keajaiban maupun ketidakmudahan. Kalau misalnya keajaiban, teman-teman itu mudah aja sih, maksudnya se-enjoy itu gitu ya. Yang tidak mudah adalah tumbukan. Maka teman-teman modalnya spidol di setiap selesai sholat taruh ada di sana. Ini modal aku melepas gitu ya Bunda Saibah ya. Di sini ya. Di samping teman-teman punya ada garpu tala ya, kemudian ada sholat taubat, baca Al-Qur'an. Kita punya banyak teknik ya untuk bisa menerima dan melepas. Dan yang saya coba ya, yang saya coba di offline gitu ya, dan juga ada yang banyak terapi di offline, di online gitu ya. Itu dengan terapi ini ya banyak sekali mengalami kayak iya pun lepas pun, aku sedihnya pun, aku lepas pun marahnya gitu. Jadi aku udah ndak dongkol lagi gitu. Banyak yang tertolong gitu, alhamdulillah ya. Lalu yang keempat teman-teman, ilmunya ada, ilmu magnet rezeki, tarik uang, tarik konsumen, LOP-nya lengkap, saya udah ajarin, tinggal praktek ya kan Bunda Suhaibah ya. Kemudian yang kelima, alatnya ada. Alat apa nih? Alat buminya, pekerjaan teman-teman, bisnis teman-teman, ada yang mau tambah bisnisnya, ada SR12, ada bisnis yang lain. Lalu yang keenam, punya leverage-nya. Apa tuh? Emas, dinar, foiru, rozikin. Itu leverage. Keren deh ya, di samping ilmu mana rezekinya ya. Kemudian yang ketujuh, teman-teman punya komunitas, punya mentor. Teman-teman mau bertumbuh, mau sukses sendirian, maaf, tidak bisa. Karena kita makhluk sosial. Jadi kita itu cenderungnya bergerombol gitu teman-teman, ya, bergrup-grup gitu. Untuk apa? Menguatkan sinyal, menguatkan energi. Kita tidak bisa hidup sendirian. Kita bukan makhluk individu, tapi adalah makhluk sosial, gitu teman-teman. Jadi 7 poin ini teman-teman semua, bagaikan kemudahan sudah di tangan, ya, surga sudah di tangan nih teman-teman.
derita mudah diganti jadi bahagia, lengkap semuanya di mana rezeki. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang akan kita dustakan? Tidak ada, semuanya sudah ada, gitu kan. Dan terima kasih. Nah, cara mudah ubah derita jadi bahagia, rekening gendut tiba-tiba. Pahami definisi rezeki resolusi tinggi tadi yang saya sudah terangkan ya. Lalu selalu hobi masuk ke gua keajaiban seperti ini. Jadikan habit lifestyle teman-teman ya, menjadikan keseharian teman-teman gaya hidupnya menerima, melepas, terima, lepaskan, ilmunya praktekkan, jurus-jurus magnet rezeki 12 jurus khususnya ya. Di sana juga ada jurus POC. Nah, ini sebenarnya di sini adalah banyak saya ulas jurus POC, Paradox of Candy. Yang kelima, alatnya ada, pekerjaan teman-teman masing-masing. Ada yang punya kos-kosan, ada yang punya klinik, ada yang punya toko gitu kan. Punya bisnis, punya pekerjaan, ada ASN, ada pegawai negeri, ada yang di kantor gitu ya. Ada bisnis, tambahin lagi silahkan. Nah, saya contohkan ya, ada SR12, ada HNI, ada yang lainnya ya. Yang keenam, leverage-nya teman-teman harus ada. Karena di sini emas dinar khairul rozikin ini adalah untuk perlipatannya. Teman-teman punya usaha dengan duduk diam aja, dia akan bertumbuh uangnya di sana. Ini adalah alat ajaib teman-teman. Alat ajaib teman-teman, dinar itu. Dia adalah kristalisasi dari amalan-amalan Ustadz Nasrullah yang sekarang kemudian berkembang, dan amalan-amalan dari banyak pengamal magnet rezeki mengkristal ada di dinar yang semakin mendunia. Kan sampai dengan di Mekah, Madinah, mendunia kan gitu ya. Oke, yang ketujuh, komunitas dan mentornya ada. Itu yang mendamaikan teman-teman. Saat teman-teman damai, sejuk, dan kemudian vibrasinya menaik, disitulah teman-teman semua energinya mudah mewujud jadi uang, jadi rezeki yang lain, jadi kemudahan-kemudahan yang lain. Tuh, 7 teman-teman. Sudah di tangan semua Bunda, Bapak Ibu ya, di sini ya, Ayah Bunda. Semua mudah. Tinggal teman-teman praktek. Jiwa.